Gimana kalau pencuri malah dicuri dan pencuri itu mencuri lagi yang dicuri? Film yang akan kita bahas dibintangi pemain top. Ada Mark Wahlberg, Jason Statham, si cantik Charlize Theron, Edward Norton nih si pemeran Hulk waktu CGI-nya masih berantakan, dan masih banyak lagi. Film ini sendiri tayang tahun 2003 ya, bisa dibilang hampir 20 tahun yang lalu. Dan kalau nggak salah film ini juga disponsori Mini Cooper. Jadi lu bakal lihat aksi Mini Cooper kejar-kejaran di film ini. Tapi menurut gue pribadi, walau udah 20 tahun, film ini masih sangat layak buat ditonton. Kita akan bahas The Italian Job bersama gue Isak di Story Talk Me. Yang mau tahu update film-film terbaru yang gue bahas atau akan gue bahas nantinya, bisa follow gue di isak.shareon. Dan please jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga nyalakan tombol notifikasinya. So, let's begin the story. Sekelompok pencuri yang dipimpin Charlie mulai menjalankan aksinya yang nantinya kita tahu nih. Kalau ternyata mereka mencuri emas batangan bergambar penari Bali senilai 35 juta dolar dari seorang gangster Italia ya. Persiapan dimulai tapi ada perdebatan nih antara Steve dan John. Yang John rasa persiapan dari Steve ini kurang matang karena tim penjemput dengan kode tukang sampah ini keberadaannya meragukan, nggak profesional lah. Tapi keputusan dikembalikan ke Charlie yang saat itu memimpin dan Charlie memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Mereka akhirnya berhasil mencuri dengan cara lantai tempat berangkas itu tuh dijebol sampai tembus ke lantai paling bawah dengan menggunakan bom. Sadar berangkasnya dicuri, penjaga mengejar kapal yang sengaja disiapkan sebagai pengalihan. Dan berangkas yang sebenarnya ada di bawah laut yang lagi ada dibobol sama John. Questi vedrà, buco grosso come una casa. Sono andato via. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil kabur dan berada di Austria. Bercerita satu sama lain, merayakan kemenangannya, dan mereka bercerita nih uangnya mereka akan gunakan untuk apa nantinya. Di sini John kasih nasihat ke Charlie yang udah dianggap seperti anaknya sendiri, supaya menemukan seseorang yang ingin kau habiskan sisa hidupmu dengannya. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pergi melewati bendungan. Tiba-tiba mereka dihalangi mobil dari depan dan belakang. Ternyata di sini salah satu dari mereka yang bernama Steve berkhianat. Dia mau menguasai semua emasnya sendirian. John ditembak dan mobil beserta mereka semua jatuh ke dalam bendungan yang membeku. Dengan pura-pura mati, mereka akhirnya berhasil selamat kecuali John. Mereka semua marah, terutama Charlie ya, yang sudah menganggap John ini seperti ayahnya. 1 tahun berlalu, film beralih ke Philadelphia. Stella, anak John, ternyata berprofesi sebagai ahli berangkas ya, seperti bapaknya. Cuma dia menjadikannya sebagai pekerjaan membantu kepolisian dan sebagai penguji produk berangkas. Stella kembali ke kantornya dan Charlie menemuinya di sana. Stella nih awal-awal bersikap dingin ya, karena merasa mereka semua ini ikut bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Kedatangan Charlie mau memberitahu ke Stella nih kalau mereka sudah menemukan keberadaan Steve yang sedang berada di Los Angeles. Dia mengganti namanya menjadi Frezelli. Gak cuma memberitahu sih, sebenarnya dia juga mau meminta bantuan Stella dengan keahliannya. Karena di timnya ini gak punya ahli berangkas. John, ayahnya Stella ini dulunya sebagai ahli berangkas juga perencana di tim ini.
Awalnya dia menolak, tapi akhirnya mau sekalian membalas dendam kematian ayahnya. Akhirnya tim dikumpulkan, ada Lyle nih, si ahli komputer yang ngeklaim kalau dia adalah pendiri Napster yang idenya dicuri waktu dia lagi tidur. Napster yang gue cari tahu nih di internet, ini kurang lebih kayak Spotify ya tahun 99. Lalu ada lagi Left Ear, bagian pembongkaran dan peledak nih. Di umur 10 tahun, dia meledakkan toilet sekolahnya dan sejak itu telinga kanannya menjadi tuli. Dan yang terakhir ada si Handsome Rap nih, ahli menyetir dan juga melarikan diri. Semua jalanan di Los Angeles dia tahu dan dia yang biasanya membuat rute pelarian diri. Pernah dikejar banyak polisi karena melanggar lalu lintas dan dia mendapat 110 surat cinta waktu di penjara. Dia ini disukai banyak wanita dan dia juga menyukai banyak wanita pastinya. Charlie juga menceritakan keahliannya itu sebagai perencana dan dia udah menjadi pencuri nih sejak masih punya gigi bayi. Mungkin sekitar umur 8 atau 9 tahun ya. Mereka rapat dan diskusi merencanakan bagaimana nantinya cara masuk ke dalam rumah Steve, merekam ruangan rumahnya, menyadap telepon Steve, dan tentu aja rencana pelarian diri. Dari awal si Rob memang agak kurang yakin sama si Stella, dan mungkin bisa dibilang kalau dia nggak terlalu setuju kalau Stella ini bergabung karena takut melibatkan emosi. Rapat selesai, mereka menjalankan tugas masing-masing. Rob memetakan jalur pelarian dengan meninjau keadaan di jalan. Charlie, Lyle, dan Left Ear memantau rumah Steve, mulai dari sistem keamanan, penjaga yang berjaga, pintu yang terbuat dari baja dan dialiri listrik, dan ada anjing juga. Mereka rapat lagi dan Rob mengeluhkan nih lalu lintas yang macet. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri ini nggak cukup. Di sini tugas Lyle yang akan ngehack lampu lalu lintas supaya bisa membuka jalan mereka buat kabur. Lalu terlihat Steve menjual beberapa batang emas ke seorang penadah yang tadinya gue pikir orang Rusia, ternyata di sini dia orang Ukraina. Charlie akhirnya udah tahu nih cara masuk ke rumah Steve. Mereka akan putuskan kabel TV dan mengirim Stella sebagai petugas perbaikan dan merekam setiap ruangan yang ada. Steve berpikir kalau mereka juga udah mati nih waktu bersama John. Skin lalu beralih ke Rob dan Lyle yang menggerutu soal Napster. Mereka mau menyabotase petugas perbaikan TV kabel dan Rob melakukannya dengan cara yang benar-benar halus. Ryan Rob berhasil ke Becky, sang petugas servis. Becky. Nice name. All we need is a service truck like that one, a work shirt like hers. Right. Where you going? A work shirt and a service truck. Are you kidding me? How do you do that? What are you saying? Hey, how are you? Listen, I'm gonna need your shirt and your truck. Perfect, I'll give them both to you. Would you like my virginity as well? Mobil perusahaan dan baju Becky akhirnya dipakai Stella untuk penyamaran. TV kabel Steve diputus menjadi cara masuk Stella ke dalam rumah. Di halaman rumah ada mobil Aston Martin Vanquish, mobil yang tadinya mau dibeli sama Rob, dan ini buat kesel si Rob. Nanti juga ada stereo yang suaranya bisa melepas pakaian yang mau dibeli si Lyle ya. Juga suasana rumah ala Left Ear. Pokoknya si Steve ini bener-bener nggak bisa kreatif bahkan untuk membelanjakan uangnya. Stella akhirnya udah masuk dan berhasil menemukan berangkas penyimpanan emasnya. Here we go. There's our baby. There's no wiring in here. Look at that. That's my NAD T770. That's my stereo. And find you standing there. Oh yeah. He's hitting on her. Pura-pura ngecek sana sini, akhirnya TV kabel yang sengaja diputus tadi disambung kembali karena tugas Stella ini udah selesai. Tapi ternyata belum selesai buat Steve karena dia tertarik sama si Stella dan mengajak dia untuk makan malam. Dan Stella setuju untuk rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya di saat Stella dan Steve keluar makan malam, Charlie dan yang lainnya akan masuk ke rumah Steve. Mereka berencana akan membawa emas yang dicuri dengan menggunakan mobil. Lebih tepatnya Mini Cooper. Mereka tes lewat simulasi, tapi ternyata mobilnya masih kurang cepat dan harus dimodifikasi supaya lebih ringan, dan Rob akhirnya memanggil teman mekaniknya yang bernama Warren si kunci pas. Left Ear sudah merakit
peledak yang pas dan si Napster Lyle juga udah berhasil meretas lampu lalu lintas dan menguji cobanya yang membuat tabrakan sana sini. The red light, green light. Change it back, man? Yeah. Dan mobil juga udah siap dimodifikasi. Skin selanjutnya si Steve datang lagi ke tempat Yevhen, si penada emas si orang Ukraina. Akibat banyak omong, si Yevhen keceplosan bisa menebak asal emas itu berada, jadi terpaksa dibunuh sama Steve. Dan di saat bersamaan ada seseorang yang datang ke tempat Yevhen. Skin selanjutnya Charlie dan Left Ear ke tempat Skinny Pete karena butuh beberapa perlengkapan buat peledak. Charlie bilang ke Left Ear jangan menatap Skinny Pete karena dia nggak suka dan ini terjadi situasi yang cukup lucu. Skinny Pete besar banget badannya sedangkan istrinya orang Asia dan kecil banget. What's up, man? How's it going? Some supplies. Baby, go relax. Baby. Go relax. Yo. Yo. Supplies. What's wrong? Huh? Some nitrogen and primer. What's wrong? Huh? Yo. Oh, nothing. I'm cool. I'm great. Orang yang datang setelah Steve membunuh Yevhen ternyata adalah sepupunya dan juga ketua gangster Ukraina. Dengan informasi yang dia dapatkan, sepupu Yevhen akhirnya menemui Skinny Pete karena Skinny sempat bertanya soal emas bergambar penari Bali di tempat Yevhen. Sepupu Yevhen ini bernama Maskov. Lalu Skin beralih ke markas atau bisa dibilang tempat pertemuan Charlie and Tim lah ya. Mereka mendapat informasi kalau Steve udah memesan tempat di restoran jam 8 malam. Rencana sudah dimatangkan dan perhitungan waktunya juga harus tepat. Steve akhirnya berangkat dengan mobil idaman Rob tadi nih dan mereka pun mulai beraksi. Tapi sialnya tetangga Steve sedang mengadakan pesta, sesuatu yang gak diduga dan rencana pun dibatalkan karena terlalu banyak saksi mata. Dan mau gak mau Stella harus ke restoran agar masih bisa menjalankan rencana selanjutnya. Lagi ngobrol sambil makan malam, Stella gak sengaja keceplosan dan membongkar kedok mereka semua. Steve akhirnya tahu kalau Charlie dan yang lainnya selamat. Guy who said it exactly like that. Really? Yeah. He said it all the time. His name was John Bridger. He had a daughter and she was about your age. Who are you working with? She's with us. Gang's all here. You know the only thing worse than a thief, Bendo? A coward. Selanjutnya mereka ngumpul lagi di markas. Lagi gabut-gabut, tiba-tiba si Lyle, si Napster ini nih yang lagi menyadap saluran telepon Steve memberitahu kalau akan ada perpindahan paket lengkap dengan penjaga, helikopter, layanan mobil lapis baja, dan nantinya akan dibawa dengan pesawat kargo ke Meksiko. Mereka bingung karena pasti akan ada pengalihan yang dilakukan Steve, tapi Charlie melihatnya sebagai peluang. Lalu Charlie ditelepon Skinny Pete. Ada kesalahpahaman tuduhan kalau Charlie yang membunuh Yevhen, sepupunya si Maskov. Skin lalu beralih ke jalur pelarian mereka di terowongan kereta api. Left Ear mempersiapkan peledak yang dibutuhkan dan Rob meminta bantuan teman mekaniknya lagi nih si Urens. Intinya semua sudah dipersiapkan dan rencana pun dimulai. 3 mobil lapis baja pengangkut paket terlihat sudah keluar dari rumah Steve dengan dikawal penjaga bermotor dan Steve juga mengawasi dari atas dengan helikopter. Mereka mulai panik karena awal-awal aja pengalihan 3 mobil sudah membuat mereka bingung. Mobil mana yang membawa emas sesungguhnya? Tapi Charlie bisa menebak mobil yang benar dengan melihat posisi ban mana yang mengalami tekanan lebih. Okay, guys, truck 128 has turned right heading west. Gridlock time. We've crashed. Lampu lalu lintas diretas Lyle yang sengaja membuat kemacetan buat ngegiring nih mobil yang membawa emas. Akhirnya Steve merasa curiga kalau ini ulah Charlie. Oh, get us out of here. I'm trying. Police scanners are saying computers are down to traffic control center. Nice, Charlie. Metro just passed through the station. You are clear for 90 seconds. Go. Truk digiring lebih jauh, Charlie dan yang lainnya sudah bersiap di posisi dengan menggunakan 3 mobil Mini Cooper yang lanjut masuk ke stasiun kereta. Disesuaikan dengan tepatnya kedatangan kereta dan kereta dipakai buat ngeblok jalan ke terowongan yang dipersiapkan untuk mengambil emas.
right there. Okay, guys. Kereta berhenti di kemacetan dan boom, seperti aksi sulap ya, mobilnya bisa menghilang. Jalanan di mana truk itu berada itu diledakkan dan jatuh dan langsung ditutup sama si Rance. Steve panik dan seluruh anak buahnya ke dalam stasiun kereta api. Dan sialnya buat tim Charlie, ternyata brankas yang dipakai nih buat menyimpan emasnya berbeda dan keluaran terbaru dari Israel. Berpacu dengan waktu, Stella berusaha membuka brankas dan berhasil dengan sedikit dorongan. Emas 208 batang lalu dimasukkan ke dalam 3 mobil Mini Cooper. 2 motor penjaga Steve berhasil masuk dan mengejar mereka, tapi berhasil disingkirkan. Lalu terjadi kejar-kejaran sama Steve dan Charlie menjadi umpan untuk menggiring Steve. I'm gonna take Steve. You guys go straight to Union Station. I'll meet you there. I know it's you, Charlie. Nice move, Steve. Helikopter Steve rusak, lalu dia menyabotase mobil yang lewat dan kembali mengejar Charlie. Tim Charlie lalu bertemu di sebuah tempat mirip kayak bengkel kereta ya, dan ternyata itu adalah jebakan yang disiapkan Charlie untuk memancing Steve. Rance berpura-pura sebagai petugas dan Steve konyolnya menyogok Rance supaya bisa masuk ke dalam gerbong. They got a bunch of cars in there, right? Mini Coopers? I'll give you $5 grand you put me inside that car. Come on. Half now, half when you help me unload. Di dalam ada Charlie dan tim yang sudah menunggu, dan Maskov sepupu Yves yang dibunuh Steve tadi juga ada di sana nih, membawa Steve untuk pembalasan dendam. Mashkov. And you killed my cousin Yevin. I'm sorry about that, but you haven't dealt with a lot of unsavory people. Now, this guy is trying to play you. We're the only ones with guns. I'll make you a good deal. I've already made my deal. What do you want? Whatever he's giving you, just don't shoot me. Or I'm not going to shoot you. I think you'll be very interested in some of the machinery I use. Ternyata Charlie berhasil berkomunikasi dan meyakinkan Moskov kalau pembunuhnya adalah Steve. Dan juga Moskov mendapat pembagian hasil dari emas yang dicuri. Dan film pun selesai. Handsome Rob akhirnya membeli mobil Aston Martin idamannya. Lev Ir membeli rumah impiannya di Spanyol. Lyle berhasil masuk majalah Wired. Dan dia juga membeli stereo yang suaranya bisa melepas pakaian wanita gokil. Dan Charlie hidup bersama dengan Stella sesuai dengan nasihat John di awal film. Happy ending semua kecuali si Steve. Pas gue nonton ini gue inget pernah baca artikel alasan kenapa Jakarta jarang ada pencurian besar-besaran atau perampokan bank kayak di Amerika ya. Karena Jakarta ini sangat macet. Mau coba di malam hari pun masih ada jalanan rusak, jalanan sempit. Juga walaupun malam jalanan nggak sepi-sepi banget. Sama pengguna jalan yang nggak tertib berlalu lintas. Ya, itu satu hal positif dari sekian banyak hal negatif soal kemacetan. Ada percakapan menarik soal Columbus antara Yevon dan Steve. Banyak kontroversi soal Columbus. Di film disebutkan nih, menghapus beberapa adat istiadat setempat. Kalau gue pernah baca lebih tepatnya menghapus warga asli Amerika, yaitu suku Indian. Oh ya, dan 3 mobil Mini Cooper yang dipakai di film ini nih ternyata semuanya mobil listrik. Kok bisa? Memangnya Mini Cooper ada mobil listrik? Apalagi di tahun 2003 ya. Ini semua karena ketidaksengajaan atau karena terpaksa. Pemerintah kota New York keberatan nih asap mencemari udara di terowongan kereta bawah tanah dan mengganggu pengguna kereta. Sempat bertanya ke pihak BMW apakah ada versi listrik Mini Cooper, tapi mereka nggak punya. Akhirnya tim produksi mengkonversi sendiri mesin mobil Mini tadi ke mesin listrik dan jadilah satu-satunya Mini Cooper bermesin listrik. Tapi nggak satu sih, 3 ya. Suara knalpot mobilnya juga buatan. Film ini sebenarnya adalah film remake dari film Inggris tahun 69 dengan judul yang sama. Walau judulnya sama, tapi alur cerita dan karakter film ini berbeda dari versi aslinya.
Yang pernah nonton versi aslinya mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Ratingnya sendiri di IMDb 7/10. Dari gua sih 7,5/10 lah. Pokoknya film ini gua rekomendasiin kalian nonton kalau belum nonton, atau buat yang udah nonton bisa lagi nih nonton, siapa tahu ada penjelasan dari gua yang akhirnya kalian baru ngerti. Kali gua ada yang salah atau ada yang mau nambahin atau mau kasih rekomendasi film yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Ishak, pamit dulu.